kepada Nabi Musa untuk menulis seperti inilah aku menciptakan langit dan bumi. Makanya Nabi Musa bisa menjelaskan secara detail dan begitu lengkap dan sempurna bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Nah seperti itu ya saudara. Dia menciptakan Adam dan Hawa berarti ya kak ya? Iya betul sekali. Mohon izin termasuk. Iya, makanya di Alkitab inilah yang paling lengkap ya bagaimana proses penciptaan ini di sini paling lengkap. Seperti bagaimana cara menciptakan Adam dijelaskan di sini. Bagaimana cara menciptakan Hawa dijelaskan di sini. Lengkap semuanya. Dan yang terakhir kak, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana bentar dulu Mas Heri, aku ke kamar mandi dulu ya. Bagaimana proses mohon maaf ya Mbak Allah. Mohon maaf ya. Tutup kamera. Tutup kameranya. Iya betul kamera ya kakak ya. Ya abang mau izin abang. Abangku, apakah prosesnya? Apakah ada proses bagaimana cara Bunda Maria itu lahir seperti apa kalau tadi itu penyampaian Abang Monici? Ya jelas kalau Bapak baca aja di Matius, Markus, Lukas itu Injil sinopsis itu adalah saksi mata dari kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan sampai turunnya Roh Kudus. Jadi waktu itu posisi Maria belum menikah tapi bertunangan. Tetapi nanti ada pertanyaan loh, tapi kok Yusuf mengatakan akan menceraikan istrinya gitu kan. Iya, konteks Yahudi dalam itu ada nanti pelajaran khusus Pak. Mereka itu belum menikah, baru tunangan, tetapi keseriusan akan menikah, tapi belum bersetubuh dan seterusnya. Tapi mereka ikatannya sudah seperti suami istri. Maka dari itu ketika tahu Yusuf tahu Maria hamil, maka akan diceraikan, akan diputuskan gitu loh Pak. Tapi posisinya belum bersetubuh. Itu Alkitab mengatakan. Nah, Yesus Tuhan kami nuzul menjadi manusia itu, maka dari itu Gabriel mengatakan Maria yang dikandung kamu itu adalah dari Roh Kudus. Jadi mengurapinya. Jadi tahu Pak ya, mengurapinya sehingga dia turun menjadi manusia, semacam itu Pak. Begitu. Maka dari itu Yesus Tuhan kami itu 100% Tuhan iya, tetapi ia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, ketuhanannya dia tidak pakai, tetapi dia memakai kemanusiaan itu Pak, supaya betul-betul berkontekstualisasi, memahami kehidupan manusia. Demikian. Mohon izin satu pertanyaan terakhir. Di perjanjian lama. Oke Pak. Mohon izin satu pertanyaan terakhir, Abang, kakak tadi kan kaitan dengan pemahaman kakak, kalau saya nggak salah dengar mengikuti bahwa Yesus itu, maaf, disalib itu karena untuk menebus dosa-dosa umatnya, ya kan? Mohon maaf kalau saya salah. Bukan menebus dosa, menebus manusia berdosa dari kerajaan maut. Menebus manusia berdosa berarti manusia berdoa dijamin untuk kebaikan ya, jalan kebaikan gitu ya kak ya, istilahnya gitu. Untuk supaya hidup kekal, supaya bisa bangkit hidup kekal. Kan manusia sudah mati. Ya oke, hidup kekal di surga gitu silakan ya kak. Berarti mohon maaf kalau salah saya, berarti kalau sudah Yesus itu sudah memasrahkan darahnya atau untuk menebus dosa apa atau tadi yang saya sampaikan, jadi untuk apa lagi tujuan manusia hidup atau kita berbuat dosa atau sudah maaf udah ditebus sama Yesus dosa-dosa saya ya, ini pemahaman ya, mohon maaf kalau itu kan, jadi ada tujuannya untuk apa kalau mohon maaf, apakah umat Nasrani atau umat Kristen itu ya buat apa gua buat dosa terus ternyata dosa-dosa gua udah dan gua gak yakin gua pasti masuk surga, jadi karena semua dosa-dosa gua udah ditebus sama Tuhan Yesus, Tuhan gua kan bahasanya begitu. Mohon maaf kalau salah abangku, bukan toleransi seperti itu bang gitu. Oke, jadi gini, kalau Tuhan Yesus tidak memberikan pengorbanan di atas kayu salib, semua manusia akan mati sia-sia, ada dalam kerajaan maut selamanya. Tidak ada kebangkitan, semua akan mati tersisa di kerajaan maut. Nah, itulah tujuannya Tuhan Yesus datang untuk memberikan pengampunan, atau dia turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan kita dari sana. Makanya ya di Yohanes 3 ayat 3, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Jadi kita harus dibaharui dulu tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, sekarang hidup kita untuk Kristus, bukan untuk dosa. Nah, apa bukti bahwa kamu sudah menjadi ciptaan yang baru atau kamu sudah beriman kepada Tuhan Yesus? Buktikan melalui dari perbuatanmu, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Apa itu? Galatia 5 ayat 22 ya. Jadi hidup kita sudah baru, hiduplah untuk Tuhan Yesus dan hasilkanlah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri paling terakhir? Karena ini yang paling sulit, yaitu menguasai diri untuk tidak melakukan dosa lagi, ya. Jadi kalau kamu masih melakukan dosa, berarti kamu tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak pernah beriman kepadanya. Karena Tuhan Yesus memerintahkan di Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Jadi tidak ada dalam Kristen hidup semena-mena, tetapi kita hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus, mencontoh teladan Tuhan Yesus, hidup penuh ketaatan, bukan semena-mena berbuat dosa. Jadi kalau kamu masih melakukan perbuatan daging itu apa? Galatia 5 ayat 18 ayat 19 sampai 21 saya baca ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada ceritanya di dalam Tuhan Yesus kita percaya kepada dia lalu semena-mena hidup. Berarti kamu bukan anaknya. Karena Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kita anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Masa sih kita masih hidup sembarangan? Ya kan? Masa kita masih melakukan dosa lagi? Nah, seperti itu hamba Allah. Ya Pak, saya mau jawab singkat Pak ya. Jadi kan, nah kalau udah ditebus ya untuk apa? Ya nggak begitu Pak. Ini Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat yang penuh dosa tadi Pak ya, tetapi di bawah kasih karunia udah diampuni kok. Oh, sekali-sekali tidak. Kita harus mengerjakan keselamatan Pak. Bapak masuk UGM misalkan gitu, karena di Jogja ya, lulus UGM pasti diterima kerja di mana saja, katakanlah seperti itu. Tapi apakah mungkin Bapak lulus? Apakah mungkin Bapak diterima kerja di mana-mana kalau tidak kuliah, kerjanya cuma pacaran melulu, setelah misalkan gitu, kayak gitu Pak ya. Tuhan memberkati. Iya. Dan seperti itu hamba Allah. Ya, mute-nya dibuka, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka Bang. Mikrofonnya dibuka. Oke, ya. Jadi statement terakhir berarti kalau tadi kan misalnya taruhlah saya ngambil contoh misalnya kita selaku manusia yang tadi harus percaya dengan hamba Tuhan Yesus, bahwa kalau yang tidak percaya, dia namanya manusia itu kan pasti tidak terlepas dengan dosa ya kayak atau apa istilahnya perbuatan atau kesalahan itu. Terus tadi kalau misalnya Yesus manusia itu melakukan dengan dosa, apakah itu bisa diartikan dia sudah tidak percaya dengan menyalahgunakan Yesus, dan apakah bisa untuk ada ampunan khusus seperti apa itu Kak? Oke, ada firman Tuhan ini ya, saya baca dulu Wahyu. Nah, ya saya tahu nih ya, kalau orang yang percaya Tuhan Yesus kan belum maksudnya gini, pasti ada jatuhnya juga kan gitu ya. Oke, sebentar ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau kita sudah menyatakan nih, percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi dia. Contohnya, yang tadinya ya, sebelum percaya Tuhan Yesus, atau sebelum hidup dalam Tuhan Yesus, kita tadinya suka ke klub malam, ya mabuk-mabuk, ya kan? Tapi setelah ya percaya atau hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan yang pergi ke klub, mabuk-mabuk, minum-minum gitu ya.
Tapi setelah 1 tahun kita nggak pernah ke sana lagi, ada nih teman yang ngajak. Akhirnya pergi, jatuh juga dalam dosa gitu kan. Nah Tuhan Yesus berfirman, pada siapa ku kasih dia ku tegur. Tuhan pasti menegur dia. Mungkin dengan cara dia sakit atau apa gitu. Akhirnya dia sadar, oh iya ya Tuhan, aku sudah hidup dalam Kristus, aku harus bertobat dari sini. Nah dia bertobat, nggak pergi situ lagi, dia betul-betul hidup taat kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau dia tetap juga nggak bertobat, mungkin dia akan dihajar dulu nih sampai jadi UGD atau apa, baru dia tobat. Nah seperti itu cara Tuhan menegur anaknya supaya betul-betul bertobat. Tapi kalau dia sudah dihajar juga nggak bertobat-tobat, berarti sebenarnya dia tidak pernah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah tapi kami percaya anak-anak Tuhan Yesus pasti bisa melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu hamba Allah. Mikana dan hamba Allah, ini saya dapat komen dari channel Ikim ya. Saya harga ya, muka rupa. Ini ayat untuk hamba Allah nih, menarik. Saya tunjukkan ya. Terima kasih ya muka rupa. Mukamu di mana rupanya? Ini Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi umat. Seluruhnya percaya Yesus akan diselamatkan. Karena keselamatan dalam iman kami Pak itu pasti. Karena Tuhan kami naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada kamu pun berada. Itu luar biasa. Lalu kalau pengalaman saya terima Yesus, maka Kisah Rasul 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 mengatakan barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah ini dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Itu akan diubahkan. Di dalam Kristen itu, orang yang dulunya biadab dirubah menjadi beradab. Tuhan memberkati Pak ya. Contoh satu lagi, yang contoh real, Rasul Paulus. Ya. Nah, dulunya dia adalah seorang pembunuh, penganiaya orang Kristen, emosinya meledak-ledak, ya, amarahnya itu tinggi. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia dipakai sebagai rasul pilihan. Apa yang terjadi? Karakternya luar biasa ya. Rasul Paulus hidup kudus, hidup benar. Bahkan dia tidak menikah, tidak memberikan hawa nafsunya kepada perempuan. Dia hidup melayani Tuhan Yesus, bahkan rela menderita demi Kristus. Itu contoh teladan satu ya. Jadi pasti kita bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti itu hamba Allah. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Iya, kita udah 3 makasih. malam ini. Cukup, Kakak. Terima kasih, Abang. Salam toleransi. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol kembali. Oh, Ada iya. kesempatan yang lain. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih saudaraku. Sehat selalu, Kakak, Abang. Ya, God bless you. Salam Ya, awak pondok. ya, tepuk tangan buat hamba Allah yang cakap dan manis. Oke, Mikana. Si Rahmat, Kak, aku sudah nunggu 3 hari 3 malam sampai nangis. Oke lah, buka kamera ya Rahmat ya, jangan pertanyaan yang sama lagi. Iya, ada Rahmat saudara kita yang cakap dan manis. Makanya itulah, katanya udah nunggu, tapi pakai baju juga enggak? Coba pakai baju nih. Ini kita dengarkan ya teman-teman, ini pertanyaan yang sama lagi nggak ini? Susah sekali kalau mau gabung sama room kakak ini, serius. Oh iya. Iya kan banyak yang antri saudaraku, semua pada antusias. Di dunia dan akhirat. Janganlah, masa kita anak Tuhan Yesus ya, biarlah nama Tuhan Yesus semakin besar, semakin mulia, kita semakin kecil. Haleluya. Ya, silakan saudaraku Rahmat. Apa kabar Kak Mikana? Jangan ditutup kameranya. Apa kabar Kak Mikana? Gak seru. Puji Tuhan baik.
Alhamdulillah. Di sini Kak, aku sudah banyak malam ini antri di bawah, jadi pertanyaanku numpuk. Nanti kalau udah mentok ya nggak bisa lagi nanti bertanya, Kakak bilang ya Kak ya. Ya, pertanyaanmu apa? Silakan. Yang pertama dulu. Seperti pembahasan kita yang kemarin, Kakak juga sering mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Iya, dia adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Tuhan dan seperti Kakak katakan, dia adalah Tuhan dan Allah. Kakak setuju nggak kalau Tuhan itu Maha Kuasa? Setuju banget lah. Ya, Tuhan Yesus memang Maha Kuasa. Saya juga setuju bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kakak setuju nggak kalau Yesus Maha Kuasa? Iya, setuju. Nah, Ya memang memang dia Maha Kuasa. ya, yang pertama dulu kita bahas ya Kak ya. Kita sudah sepakat bahwasanya Tuhan itu Maha Jadi Kuasa. dia pula yang bertanya. Hah? Jadi dia pula yang bertanya, kan kita yang menjawab. Kakak kan yang menjawab. Nah, jadi yang mau saya apakan di sini dalam Oh, yang memang bertanya dia ya. Loh lah jadinya gua. Oke, silakan. dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri. Tapi kamu kayaknya udah nanya ini loh. Kamu tanya lagi nih. Ini belum Kak, ini belum. Ah. Nah, Kakak nanti aku jawab 3 ayat ya. Aku kata Putus suaranya. aku bacakan 3 ayat, nanti Kakak bisa jawab karena dia saling berkaitan. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan kehakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kakak sepakat dengan Udah baca Yohanes semua 5 ini? ayat 30 ini? Udah baca semua ini, Yohanes 5 semua ini udah. Yohanes. Putus-putus semua kita percaya ya Kejadian sampai Wahyu, bukan hanya Yohanes 5:30. Ya, Rahmat. Jaringannya si Rahmat ini putus-putus. Ya, arahnya kita udah tahu. Iya. Kayaknya itu yang kemarin ini. Iya. Ngelek. Nah, yang poin pertama di sini dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kita sudah sepakat bahwa Tuhan Maha Kuasa. Apakah Tuhan tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri? Yang pertama Kak. Yang keduanya, melainkan pada di penghujung ayatnya itu katanya, sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan Dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku. Nah, siapa Dianya yang mengutus dan siapa akunya yang diutus? Nah, itu dulu Kak. Oke, sebentar. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan seperti ini? Yohanes 5 ayat 30, karena Dia sedang datang mengosongkan dirinya sendiri, yang merendahkan dirinya seperti yang tertulis di Filipi 2, ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa dikatakan menjadi sama? Karena sebelumnya tidak sama dengan kita. Dia adalah Allah itu sendiri, ya, Roh Allah itu sendiri, ya. Nah, kemudian dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketika Dia datang mengosongkan dirinya sendiri, datang dalam rupa manusia, itu artinya diutus, ya. Mengutus, Ya, diutus. yang mengutus siapa Kak? Yang mengutusnya siapa? Dia mengutus dirinya sendiri. Karena apa? Wahyu, bukan Wahyu. Ini saya baca sebentar ya. Yesaya 63 ayat 9, ya. Dan dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Jadi Dia bukan seorang duta maupun utusan, melainkan Dia sendirilah yang datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Itu namanya diutus ketika datang dari surga ke dunia. Jadi jangan kamu pikir seperti mengutus nabi-nabi, enggak. Karena Tuhan sudah mengutus nabi-nabi, Tuhan sudah mengutus malaikat. Pertanyaan makanya saya, kamu udah baca.
Yohanes 5 ini sudah kamu baca semua ini? Belum Kak, cuma yang saya baca cuma Yohanes 5 ayat 30. Coba kamu baca Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Coba baca. Aku nggak pegang Alkitab Kak, ini cuma kucatat aja tadi. Oke, sebentar. Karena pakai Google Maps, kamu naik sepeda. Iya. Bentar dulu, Rahmat, saya kasih tahu sama kamu. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, ya. Ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya. Ini kan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada ahli-ahli Taurat, ya, kepada orang Farisi, ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Jadi Tuhan Yesuslah yang memberikan hidup kekal. Nah, dialah yang ditulis para nabi di perjanjian lama bahwa dia adalah juru selamat. Kan Tuhan Yesus menyatakan, ya, sebelum dia datang inkarnasi menjadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Ya. Ini firman-Nya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Jadi ketika Dia datang dalam rupa manusia, Dia tetaplah Dia. Makanya Dia mengatakan aku tetaplah Dia ketika Dia datang dalam rupa manusia. Ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Oke. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Makanya ketika Dia datang menggenapi ini sebagai juru selamat, itu namanya diutus, gitu ya. Jadi Dia mengutus dirinya sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, gitu ya. Makanya baca semua ayat, jangan foto-foto, cuma satu ayat aja kau tulis. Oke, jadi gini Kang, kalau Yesus mengutus dirinya sendiri, kenapa kalimatnya di sini tidak Dia katakan saya yang datang? Ya, saya yang datang sebagai Allah. Kenapa kalimatnya tidak itu? Kenapa kalimatnya harus Dia yang mengutus aku? Kenapa itu? Itu yang membuat kita rancu, itu yang membuat kita bingung. Kenapa karena tidak itu? Ini, iya, supaya orang Yahudi itu percaya bahwa ketika Dia datang, ya, dalam rupa manusia, keilahiannya tidak pernah kosong di surga. Jadi kamu jangan berpikir ketika Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa datang ke dunia, ya, keilahiannya kosong di surga. Keilahiannya ada di surga, ada di mana-mana. Oke. Di sini katanya aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah Yesus Maha Kuasa? Permisi. Oke, silakan Mas Ikim. Saya jelaskan boleh ya? Sabar ya. Iya. Ini jadi begini. Sebenarnya saya suka pakai gambar sebenarnya. Jadi ayatnya sudah dijelaskan tadi, saya tahu ayat yang dipakai itu. Ingat, Tuhan kami Tritunggal sejak pada mulanya, Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, Yohanes 1, sebentar ya, kelihatan ya, biar walaupun kecil ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya, artinya Tuhan yang nusul melalui firman-Nya. Jadi firman Allah yang menjadi manusia, Pak. Oke, itu. Oke, gitu. Jadi firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Firman yang menjadi manusia Yesus. Ini firman yang menjadi firman, ya firman, Pak. Sejak perjanjian lama, kejadian 1. Jadi Yesus bukan firman. Pak, jangan potong-potong dulu. Ya, selesai. Oke. Kalau sampai lanjut ya. Sejak kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu kami juga Allah juga. Jadi firman ini menjadi manusia. Oke. Nah, kenapa menjadi manusia? Firman itu tidak berubah, Pak. Contoh, suara Bapak mendengar suara saya. Ya, misalkan saya bikin rekaman ya. Voice saya. Lalu jadilah CD.
firman saya tidak berubah ting jadi CD, bukan, tapi CD ini ada suara saya, Pak. Nah, sama dalam hal ini. Nah, apakah firman itu bukan Yesus? Firman itu Yesus, menjadi Yesus. Menjadi Yesus. Maka dari itu iman kami, Tuhan tidak mungkin turun dalam bentuk 100% Tuhan. Tidak bisa, Pak. Jebol. Jebol. Ya. Nah, sebentar ini kok. Kalau di agama kami, laisa kamitslihi syai'un, Bang. Itu istilahnya. Tidak ada perumpamaan dengannya sesuatu pun. Itu iman Anda. Itu iman Anda. Dan sekarang Bapak tak jelaskan dari sisi kami. Ya. Sebentar ini kok enggak. Ini ya. Firman itu tetap 100% firman, tetapi dia harus menjadi manusia, Yesus. Dan kita semua sudah setuju kan dalam perawan maka dia 100% manusia. Nah, kemanusiaannya Yesus inilah yang mengatakan aku diutus oleh Bapa, yaitu firman Tuhan yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Contohnya, Pak, Bapak pernah tahu saya selalu mencontohkan undercover boss, Pak. Undercover boss, pemilik perusahaan yang pada akhirnya menyamar menjadi karyawan. Ingat, dia tetap bos, walaupun karyawan, dia tetap bos. Ya, tetapi kepemilikannya nggak dia pakai, Pak. Maka dari itu ketika dia menjadi karyawan mengatakan aku nggak bisa berbuat apa-apa tanpa SOP dari bos yang itu, padahal dirinya sendiri, gitu loh, Pak. Ya. Jadi maksudku gini, dia begitu, bukan berarti dia utusan sebagai seorang nabi yang berbeda. Jadi Yesus adalah sang ilahi yang sama, gitu. Ketika maka dari itu dia melaksanakan semua firman tadi. Begitu, Pak. Tapi dalam hal ini Bapak jangan paksakan paradigma Anda. Kalau di kami, itu masalah Anda. Kalau kami seperti itu. Yang saya sepakati tadi, Bapak mengatakan bahwasanya Tuhan tidak akan mungkin turun 100% sebagai Tuhan, ya kan? Ya, betul. Gini Rahmat, bentar. Ya, jadi gini. Kalau Tuhan Yesus datang dalam keilahiannya ke dunia, bumi ini aja hangus, gitu ya? Iya, saya setuju juga, saya setuju. Karena apa? Keilahian Tuhan Yesus adalah cahaya yang tak terhampiri. Jadi supaya dia bisa datang ke dunia, ya, supaya dunia tidak hangus, ya. Kenapa? Kekudusan Tuhan Yesus itu tidak terhalangi oleh apapun. Jadi dia datang dalam rupa manusia. Karena memang dia juga mau memberikan darahnya kepada kita. Sebab dia berjanji akan memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi Allah itu adalah roh. Nah, supaya dia punya darah, dia akan pasti datang dalam rupa manusia seperti itu untuk menyelamatkan kita. Saat Allah, Ruh Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus, iya kan? Dia kuasa atau tidak? Berkuasa. Jadi kakak menolak Yohanes 5:30 yang katanya di sini saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa artinya, bentar Mas Iki. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa artinya mengenai hukum, ya. Karena dia kan sedang datang dalam rupa manusia menjadi seorang hamba. Tentu apa ketetapan-ketetapan hukum yang sudah dia buat sendiri nggak bisa dia bakar, gitu loh. Itu kakak sayang, gini loh. Tadi saya bertanya, ketika Roh Allah menjadi Yesus, menjadi manusia, yaitu Yesus, apakah dia berkuasa atau tidak? Kakak jawab berkuasa. Terus di Yohanes 5:30 dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang berkata ini siapa? Yesus kan? Oke, begini, kamu baca selanjutnya apa ya selanjutnya di situ? Aku Yohanes 5:30. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tentang apa di sini? Kamu baca selanjutnya. Kamu baca apa di situ? Selanjutnya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Bukan, di ayat 31. Aku nggak pegang Alkitab, Kak. Aku cuma makanya kamu cuma ambil yang itu. Ya, ini tentang kesaksian. Mestinya gini loh. Mestinya ini gini, tentang dengar Rahmat. Ya, makanya baca Alkitab itu jangan cuma ayat. Kamu ambil cuma sepotong aja gitu ya. Jadi gini. Bentar. Enggak. Satu kalimat aja. Aku turunin kamu kalau kamu masih ini ya. Jadi kamu itu licik. Kamu hanya ambil satu potong, satu ayat. Sementara di sini tentang kesaksian, ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Jadi ini tentang kesaksian, ya. Jadi kamu harus paham dulu hukum di dalam Yahudi. Jadi ia memberikan, ya, kesaksian dari yang lain. Siapa itu? Tentang nabi-nabi yang bersaksi tentang dia, bahwa supaya menunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya. Jadi kalau ada kesaksian lebih dari satu, ya, itu kesaksiannya sah. Makanya di sini tentang kesaksian, makanya tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Artinya tentang kesaksian, ya. Jadi ada kesaksian lain yang menulis tentang Tuhan Yesus, yang menunjukkan dia adalah Allah itu sendiri. Makanya di ayat selanjutnya tadi yang saya baca itu, ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Jadi kitab-kitab suci itulah yang memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, bahwa dialah yang memberikan hidup kekal. Makanya kamu cuma ambil ayat 30, Yohanes 5 ayat 30, ayat 39 ayat 40 kamu gak baca bahwa apa yang ditulis para nabi dan kitab suci itu adalah tentang Tuhan Yesus. Ya seperti itu ya kamu. Aduh, kemana dia orangnya? Aku nggak ada lagi. Ya. Jadi itu tentang kesaksian ya teman-teman ya. Nggak usah cuman ayat itu aja kamu ambil. Ya, jadi gini loh. Ya mereka katakan, jadi gini, yang masuk room itu kebanyakan memakai paradigmanya mereka dan nggak ketemu. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, Elohim, Tuhan kita tidak mungkin turun di dunia ini 100% Tuhan, jebol, betul nggak? Maka dari itu dia harus menjadi manusia 100%. Kok bisa? Ya bisa lah, maunya Tuhan kekuasaannya. Nah, kok masa nggak ada kuasa, nggak bisa bilang itu? Dia melaksanakan segala firman itu, dia tidak dalam kemanusiaannya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman yang mengutus itu. Ya, nah tetapi dalam kekuasaan ada beberapa hal yang kekuasaan ilahinya digunakannya, begitu loh. Nah sekali lagi ini perlu kecerdasan spiritual, kalau tidak ya itu tadi. Ini lihat undercover boss yang saya maksud, ya. Ini bos yang menyamar menjadi karyawan, tetapi ketika sebagai karyawan yang sebelah kanan itu, dia tetap seorang bos, tetapi dia tidak menggunakannya karena kenosis, mengosongkan diri, merendahkan diri, dan lain sebagainya. Tapi ketika tugasnya selesai, dia balik lagi menjadi seorang bos, kayak begitu. Ya, jadi dia memang membatasi dirinya sendiri, tetapi bicara mujizat dan seterusnya itu menunjukkan keilahian. Jadi begitu, dikatakan berkati. Ya, selamat malam, pejuang sukses. Halo, pejuang sukses. Hah? Ya, ini selesai tanggal berapa? Sebentar lagi. Oke. Ya, nggak ada ini suaranya ini. Oke. Saya open close kamera ya, karena sekali satu detik sama. Ya. Oke. Halo, tapi kan Dedi. foto kantor saya kelihatan loh. Iya, kelihatan. Dia cuma baca ayat Yohanes 5 ayat 30 gitu. Ayat yang lain nggak dibaca. Ya, dan tidak fair kalau nggak bawa Alkitab. Iya. Karena Anda mau mengupas Alkitab, ya bawa Alkitab. Jangan cuma satu lalu ngotot di situ, nggak ketemu. Ngotot di situ terus. Sementara di ayat selanjutnya itu tentang kesaksian gitu loh. Ya. Ya, selamat malam Abdullah. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Ya, saya bertanya. Anda katakan Yesus itu Allah, itu betul? Iya, betul sekali. Sekarang Yesus itu makhluk atau bukan? Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya tanya, makhluk atau bukan dia? Allah itu makhluk nggak? Bukan makhluk kalau Allah. Oh, terus makhluk apa dong? Makhluk itu bisa dikatakan jin makhluk, bisa dikatakan benda makhluk, bisa dikatakan manusia makhluk. Ada apa dengan makhluk, Pak? Ya, dengar dulu. Yesus, ibunya bernama siapa? Ini Pak.
Jadi kami tidak bukan makhluk, tapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi makhluk. Oke, tunggu dulu. Yang menjadi makhluk Yesus. Bapak kan maunya ke sana. Tapi ingat Pak ya, Bapak jangan hanya melihat ketika dia turun di dunia. Yang terpenting bukan ketika di dunianya Pak. Dia menyatakan diri sebagai Allah karena dia bangkit dari kematian. Itu yang penting Pak. Jangan dulu. Saya kan bertanya, Yesus punya ibu namanya siapa? Ibunya. Ketika Ibu Tuhan jasmani datang, mana? Langsung ke ya. pertanyaan aja Pak. Langsung pertanyaan saja. Itu saja pertanyaannya. Oke, gini saja ya, Bang Abdullah yang baik hati. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang berkenosis menjadi manusia. Nah, ketika dia berkenosis menjadi manusia untuk sebagai juru selamat, menyelamatkan kita dari kerajaan maut, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Jadi dia adalah wanita yang terpilih. Ya, Bunda Maria adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Setuju. Oke, sekarang di dalam firman seorang Islam, lam yalid walam yulad, tidak diberanakan, tidak mempunyai Ya. orang dan tidak diberanakan. Yesus Kristus memang Allah yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, ini kok beranak? Kok Maria beranak punya anak Yesus? Kan Maria yang beranak, bukan Allah. Pak, dalam Kan Maria yang beranak, bukan Yesus. Memang betul, perempuan yang beranak. Tapi kenapa bisa Tuhan punya ibu? Kenapa tidak ada seperti itu? Tidak. Tuhan itu nggak punya ibu, dia hanya memilih Bunda Maria, dia dipilih Bang. Ya, makanya wanita yang paling berbahagia itu adalah Bunda Maria Bang. Ya, kita saja dengar suara Tuhan Yesus saja sangat bahagia. Jangankan dengar suaranya, dalam mimpi saja kita bermimpi Tuhan Yesus sangat bahagia. Apalagi Bunda Maria dipilih sebagai wadah kedatangan Mesias loh. Berarti Ya? punya ibu. Yesus punya ibu dong kalau begitu. Oke, saya rasa udah cukup dulu. Makasih Kak Trisu. Ya. Oke, karena dia Maha Kuasa, tentu saja dia bisa hadir di dalam rahim Bunda Maria sebagai manusia, tapi dalam datang ya betul-betul mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa manusia. Ya. Kasihan karena Seperti memang di sana tuh letterlek sih, jadi itu kesulitan untuk memahami. Iya, betul sekali ya. Oke lah teman-teman ya, saya rasa cukup dulu untuk malam ini. Kita istirahat dulu, besok kita sambung lagi. Mohon maaf bagi yang antri. Ya, buat yang antri, mohon maaf belum bisa ya, besok lagi lanjut. Silakan Mas Heri. Baik saudara, saya ajak untuk memahami supaya kita ini jangan berkutat dengan hal-hal yang tidak esensial. Jadi pengertiannya kita mau ajak dalam kesepakatan iman. Sekiranya ini bisa membantu untuk memahami ketuhanan kekristenan. Jadi begini saudara-saudara sekalian, ya, terutama yang Kristen. Jadi begini saudara, siapakah yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega? Yaitu Yesus sendiri. Clear ya? Ini adalah perkataan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini adalah dimensi kekekalan di kanan. Ya, ini dimensi kekekalan. Dari Tuhan, dari dulu kita belum ada sampai 2020. Nah, dalam hal ini saudara, saya bagi 3 dimensi kekekalan Yesus yang adalah Elohim ini. Saya bagi dalam 3 lini masa, yaitu istilah saya pranusul, sebelum dilahirkan, ketika dia lahir, dan ketika dia naik kembali. Nah, ketika sebelum dilahirkan, sebelum nusul ke sini, saudara, Yesus ada nggak dalam tubuh jasmani? Belum ada, tetapi Trinitas ini sudah di perjanjian lama ini, di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, itu sudah ada secara implisit Trinitas, Bapa, Firman, dan Roh. Oke. Nah, tetapi apakah ini Yesus? Ya, tapi dalam arti tubuh jasmaninya di lini masa kedua ini belum. Tetapi sebetulnya Allah yang sama. Makanya karena kan sering, oh berarti yang disembah Musa apa Yesus? Iya, dalam arti pasca di sini sebetulnya oknum yang sama. Oke, saya jelaskan ya, jangan bingung, pelan-pelan. Nah, ini sudah clear ya. Tetapi pada akhirnya Ibrani 1 ayat 1 dan seterusnya mengatakan, setelah pada zaman dahulu di sini Allah dengan berbagai
cara berbicara dengan nabi-nabinya, tapi saat ini Tuhan berbicara langsung turun menjadi manusia. Clear ya? Nah, karena itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak Allah yang pada zaman perjanjian lama sebelum nusul menjadi manusia Yesus, sekarang turun 100% Allah, 100% manusia, sudah saya jelaskan tadi. Ya, mengosongkan dirinya, tapi dia tetap Allah. Cuma keilahiannya dia nggak pakai. Nah, setelah menyelesaikan segala tugasnya, maka dia naik kembali, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi, siapakah Allah yang di PL dan di PP? Ini oknum yang sama. Di Yesus tahun 2023 ini adalah Elohim Allah 100%. Bukan lagi Allah yang jasmani, yang sempat menjadi jasmani, semacam itu. Oke? Nah, karena itu luar biasanya penutup Mikana dari saya, supaya kita paham, dari kita sendiri juga paham, pada akhirnya seperti ini, saudara. Ini pada mulanya adalah firman, bla 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 dan seterusnya, dia turun ke bumi menjadi manusia, menyelesaikan misi keselamatannya, lalu dia naik kembali dalam dimensi kekekalan. Lalu dia mencurahkan Roh Kudusnya. Yohanes 14 ayat 6, ini Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya wujud Tuhan kami adalah Allah itu Roh. Oke? Yesus kami bukan lagi Yesus seperti yang digambar-gambar itu hanya estetika dan lain sebagainya. Tuhan kami adalah Yohanes 14 ayat 6. Itulah wujud seasli-aslinya Tuhan kami. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, barang siapa beriman dalam roh dan kebenaran. Nah, saat ini mari kita fokus kepada Yesus di tahun 2023. Siapapun juga yang percaya Yesus, kita berdoa dalam nama Yesus, bukan yang lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Mas Heri ya. Oke, makasih Mas Heri. Begini, teman-teman yang di YouTube, terima kasih ya sudah menonton di YouTube kita, di Mas Heri juga. Jangan lupa ya follow Mas Ikim dan juga YouTube-nya ya, Heri Ikim ya, di follow ya teman-teman ya. Dan kami juga berterima kasih kepada yang di YouTube ya, yang di YouTube-nya Ikim dan juga di YouTube-nya Mikana. Terima kasih buat para moderator juga ya, buat Ina, buat Bastian, buat Lone Wolf, buat siapa Seti, dan semua teman-teman juga yang menonton ya. Tuhan memberkati kalian berlimpah kali ganda ya. Tetap semangat, tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Buat yang di YouTube, kita end dulu ya. Nah, silakan di end untuk YouTube-nya Ikim, karena kita mau nyanyi lagu rohani ya, karena nanti bisa kena strike untuk kita. Strike atau strike ya. Oh ya, saya aduh, strike kena strike nanti ya, karena kita menyanyi lagu rohani ya. Oke, saya closing dulu. Saya biasanya di Ikim itu ya saudara, saya ada dibuka dengan pengakuan iman rasuli dan ditutup dengan doa Bapa kami. Tuhan memberkati semua. Shalom. Ya, shalom. Oke, kita nyanyi lagi pujian. Nanti habis nyanyi Mas Heri Ikim yang doa penutup ya. Ya.